kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa raga Tak putus mencari jalan dan celah, itulah yang lagi dilakukan oleh pedangdut Zaskia Gotik sejak diguncang kasus hukum penghinaan lambang negara. Ya, setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya dan meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, kemarin giliran Zaskia menyanyikan lagu Padamu Negeri dalam sebuah acara talk show program lokal parlemen di DPR. Di saat yang sama juga, sekali lagi Zaskia meminta maaf kepada jajaran lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR, DPR, Kapolri, bahkan Presiden menyisakan teka-teki baru. Pasca diperiksa di Polda Metro Jaya, mungkinkah posisi Zaskia kian terjepit sehingga artis yang akrab dipanggil Eneng itu berusaha keras meminta maaf ke sana kemari mencari dukungan dan simpati publik. Neng mohon dukungannya, mohon supportnya, dan Neng pengen meminta maaf untuk lembaga-lembaga tinggi di Indonesia, untuk Ketua MPR, Ketua DPR, dan untuk Kapolri dan Panglima TNI dan Bapak Presiden Joko Widodo. Neng tidak ada henti-hentinya meminta maaf. Neng sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari hilaf. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Insya Allah Neng akan menjadi manusia dan anak bangsa yang lebih baik lagi. Bukan mencari dukungan, ya lebih minta permohonan maaf pimpinan karena saya juga rakyat Indonesia, saya anak bangsa, jadi saya minta keadilan. Kalau yang bersangkutan minta maaf, ya kita maafkan. Terkait dengan masalah deliknya, itu kan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, saya hanya mengimbau kepada kepolisian sebagai anggota DPR, ya disesuaikan keadilan, gitu. Permisif lah orang ketidaktahuan dari sumber daya manusia, kecuali yang bersangkutan anggota DPR, gitu, atau pejabat negara atau pejabat daerah. Tapi ibarat nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, sikap Zaskia yang lancang menjawab Hari Kemerdekaan RI di tanggal 32 Agustus dan mengganti lambang sila kelima Pancasila dengan istilah bebek nungging terlanjur mengobarkan protes publik yang tak kunjung padam. Bagaimana tidak? Untuk pekan ini saja, pelaporan atas ulah Zaskia yang dituding menghina lambang negara itu kian bertambah. Bahkan kali ini tidak hanya dilaporkan oleh Persatuan Wartawan Parlemen, kasus Zaskia pun dipantau khusus oleh Rahmawati sang putri proklamator Indonesia, salah satu pencetus Pancasila, Bung Karno. Sampai-sampai Rahmawati Soekarno Putri khusus memanggil Fahira Idris yang kekeh tak mencabut laporannya terhadap Zaskia ke rumah pribadinya, konon dengan agenda khusus. Pak, gini ngapain Pak hari ini? Kita dari wartawan juga untuk laporin kasus Zaskia. Salam hormat. Terkait kasus pelecehan lambang negara yang diduga dilakukan oleh artis penyanyi Zaskia Gotik, kami wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen MPR, DPR, DPD RI dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengecam segala bentuk aksi pelecehan terhadap lambang atau simbol negara oleh siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja atau dengan alasan apapun. Jadi memang saya mengundang Ibu Fahira Idris, kasusnya Zaskia itu
yang mau tidak mau kita sebagai suatu bangsa dan kita mempunyai suatu kebanggaan, ini harus kita lakukan bagaimana. Nah, ini Ibu Fahira ini sudah melangkah. Nah, saya kira ini juga untuk pembelajaran, juga jangan sampai menjadi presiden berikutnya, presiden buruk gitu loh. Kalau nggak begitu kan nanti besok lagi ada lain Saskia lagi. Sebetulnya tidak ada hubungan dengan pelaporan yang saya buat gitu ya, laporan saya tetap jalan terus karena berdiri sendiri. Ya, sebagai anak bangsa yang paham benar bagaimana negeri ini merdeka oleh darah, tangis, dan pengorbanan para pahlawannya, wajar jika Rahmawati Soekarno Putri dan sederet pihak lain yang melaporkan Saskia tak lantas luluh begitu saja oleh permintaan maaf yang bertubi-tubi digulirkan Saskia Gotik. Pasalnya bukan tanpa alasan. Bahkan Saskia dan pihaknya telak-telak mengaku telah dengan sengaja mencoreng jawaban yang benar 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan negara dan mempelesetkannya menjadi tanggal 32 Agustus. Ironisnya, semua ini diakui dilakukan Saskia hanya demi alasan agar lucu. Jadi memang Neng dalam berita acara pemeriksaan kemarin itu memang ada pertanyaan dua esensi pokok. Pertama mengenai pencoretan 17 Agustus sama BP Nuging. Mengenai 17 Agustus itu apa? Memang sengaja, memang Neng mencoret benar. Memang itu hari kemerdekaan RI 17 Agustus. Tapi tidak lucu. Kan itu ruang situ adalah musik dan hiburan. Musik dan hiburan yang mana dalam penyiaran itu dia memiliki perizinan untuk penayangannya. Berarti apa yang ia lakukan di televisi itu menurut ketentuan hukum sudah dibenarkan untuk sarana musik dan hiburan. Namun demikian, di suasana di acara itu format hiburan ketika dijawab benar tidak lucu. Memang sengaja mencoret, menulis sengaja unsur actus reusnya kalau dalam asas hukum itu perbuatannya terbukti. Tapi mens reanya itu saya beranggapan bahwa itu tidak untuk tujuan jahat. Tapi jika sejatinya ada banyak jalan dan cara untuk melucu dan memeriahkan acara, sebuah tanda tanya besar pun mencuat. Mungkinkah Saskia akan mendapatkan maaf publik sehingga terbebas dari jerat hukum? Seriuskah permintaan maaf Saskia kepada publik hingga presiden yang hanya ditulis dengan tulisan tangan seperti berikut ini? Nanti surat resminya diantar. Kapan rencananya? Ya nanti tunggu aja. Saya tidak menyalahkan siapapun. Itu adalah fakta. Fakta apa yang terjadi di lapangan. Jadi ketika dia masuk ke studio itu, langsung make up, langsung dandan, main. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya sifatnya hanya dadakan saja. Kalau yang 17 Agustus memang sengaja, kan dia ditugas untuk menghibur. Itu acara di TV itu acara hiburan dan musik. Apa yang dilakukan Saskia Gotik itu memang itu ada sebuah keteledoran. Keteledoran itu ya termasuk dari KPI misalnya, termasuk dari pemerintah, termasuk dari MPR dan DPR, termasuk lembaga penyiaran stakeholdernya. LPP, sekarang bukan LPP adalah stasiun televisinya. Memakai undang-undang penyiaran ataupun ITE ataupun undang-undang lain, nanti pada akhirnya tidak ada unsur pidana yang dilakukan. Negara kita ini kan negara hukum. Dan itu sudah diatur di dalam kitab hukum undang-undang hukum pidana. Tadi disebutkan pasal 154A, itu kan jelas ya. Kalau sampai nanti penegak hukum pun tidak dia menafikan itu ya lucu sekali. Kita negara apa ini kalau begitu? Duka mendalam atas kepergian Nazmul Irfan dirasakan oleh vokalis grup band Noah Nasril Irham alias Ariel. Namun Ariel tak bisa berlama-lama berlarut dalam kesedihannya. Setelah beberapa jam usai pemakaman sang almarhum ayah, Ariel harus langsung terbang ke kota Malang untuk memenuhi tanggung jawab profesionalismenya menggelar konser bersama grup band Noah. Lantas benarkah Ariel tak bisa menutupi kesedihannya di atas panggung? Dan seperti apa simpati para fans Noah atas duka yang dialami Ariel? Simaknya di Hotshot sesaat lagi.